Di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang akidah muslimah, yang mana akidah muslimah ini akan dinukilkan dari kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah. A'lam Sunnah Al-Mansurah li'tiqad at-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Kalau dalam terjemahannya, ya ini sudah diterjemahkan, ya diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, buku pintar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perkara akidah ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus selama 23 tahun. Total diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 23 tahun. 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian dari 40 tahun sampai 63 tahun beliau menjalankan tugas kenabian. Beliau menjalankan tugas kenabian. Jadi 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Di fase Mekah ini Rasulullah SAW mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid itu selama 13 tahun. Bayangkan jamaah rahimakumullah, 13 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, ya para nabi, ya kecuali beliau mendakwahkan tauhid. Ani'budullah, hendaknya mereka menyembah Allah, ya, dan wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut-taghut, menjauhi setan. Jadi mendakwahkan tauhid 13 tahun di kota Mekah dengan segenap tantangan, dengan segenap ujian, dengan segenap rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, tidak pernah gentar. Siapa yang tidak kenal Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW ketika belum mendakwahkan tauhid, ketika masih di usia 1 sampai 40 tahun, dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan keramahannya, dikenal dengan ikram duyufnya, ya paling baik dalam menyambut tamu, dikenal dengan orang yang paling sering, ya, berderma. Baik derma yang beliau berikan itu adalah berupa pemberian langsung, ya, atau derma yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berikan adalah pembebasan dari hutang, ya. Kemudian derma beliau, kadang beliau beri barang bukan ingin memberi, bukan ingin memiliki, tetapi ingin memberi, ya, ingin memberi dan lain-lain sebagainya, ya, yang menunjukkan betapa tingginya kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun mendakwahkan akidah, ya, kepada umat, di mana ketika itu dekadensi tauhid itu betul-betul hancur, betul-betul bobrok. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan jimat-jimat. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan patung-patung. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian dan yang lain sebagainya. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan akidah ini. Dan inilah yang penting sekali saat ini jamaah rahimakumullah, dekadensi akidah, ya, kebobrokan akidah umat Islam bukan lagi seperti dulu, di mana orang menyembah patung, ya, di mana orang ibaratnya memberikan sesajen, walaupun itu masih ada tapi tidak banyak. Tetapi bentuk kesyirikan saat ini bentuknya adalah berupa yang pertama seperti memberikan loyalitas bukan kepada Allah dan Rasulnya. Memberikan loyalitas bukan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka memberikan, ya, loyalitas bukan kepada kaum muslimin,
bukan kepada kaum muslimin. Dan mereka berhukum bukan lagi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan di zaman ini yang itu memang sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh zaman dahulu, tetapi secara hukum dan secara ketetapan itu sama. Makanya dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, ini adalah perkara yang kita itu tidak boleh bodoh. Ya, tidak boleh bodoh dalam apa? Untuk mengetahuinya itu kita nggak boleh. Ibarat kita tahu bahwa api itu rasanya apa? Panas. Ya jadi jangan kita mendekati api. Ibaratnya kalau ada apa ya istilah di sini, sutet ya. Sutet tegangan tinggi. Ya, tegangan tinggi. Sudah jelas di situ tertulis jangan dekat-dekat karena bertegangan tinggi. Dan itulah akidah. Ya, itulah kesyirikan di mana kita harus menjaga diri, ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari bahaya-bahaya kesyirikan tersebut, yang mana tentunya lawan dari tauhid itu adalah syirik. Ya, kita harus jaga. Kalau kita tidak menjaga, hancur hidup kita. Ya, karena satu-satunya yang menjadi hujah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketauhidan. Ya, man mata wa akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang meninggal dan di akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, perbuatan-perbuatannya adalah yang mencerminkan ya ubudiyah dia, ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memasuki surga. Terlepas mungkin dia pernah berzina, terlepas mungkin dia pernah berjudi, terlepas mungkin dia pernah korupsi, terlepas dia mungkin pernah memakan harta riba dan yang lain sebagainya, tetapi kalau akhir dari ucapannya, akhir dari perbuatannya itu mencerminkan bahwa dia adalah ahlu tauhid, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pelaku maksiat dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah bukan mukhallad finnar. Ya, bukan mukhallad finnar, bukan kekal di neraka, bukan. Tetapi tahta masyiatillah. Ya, ada orang-orang yang melakukan dosa sebesar apapun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku enggak peduli. Tahta masyiatillah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan menjadi dalil kalau kita mau berbuat dosa seenaknya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ini bukan menjadi dalil itu. Ya, karena belum tentu kita termasuk orang yang diapain? Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menjamin. Ya. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa jadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi yang di awal dimasukkan langsung ke surga, atau harus dicuci dulu di dalam neraka. Siapa yang kuat dicuci di dalam neraka? Yang kalau hanya diletakkan terompahnya ataupun kakinya ya di neraka, maka yang mendidih adalah otaknya, itu baru diletakkan doang. Bagaimana kalau sudah masuk? Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa dan azab neraka yang begitu pedih tersebut, ya. Nah, di dalam kitab ini jamaah rahimakumullah, kita ingin mencerdaskan kita di zaman ini. Ya, zaman di mana kesyirikan itu banyak sekali bentuknya. Zaman di mana penggiringan seseorang untuk melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu beragam bentuknya. Kalau kita tidak menyadari bahwa kesyirikan itu ada di sekeliling kita, kesyirikan itu ada di dalam kantong kita, ya. Kesyirikan itu selalu setiap hari datang menghantui kita dan keluarga kita. Kita nggak menyadari itu, maka lambat laun kita sendiri pun akan hancur. Hancur dengan kesyirikan, naudzubillah. Ya, makanya semoga dengan kajian buku ini, ya, yang insya Allah saya berharap jamaah sabar, ya, untuk mengikuti urutan-urutannya. Ya, karena ilmu itu tidak instan. Ya, kita belajar ini 1 tahun. Ya, kitab Alam Sunnah Al Mansurah ini 1 tahun 2 semester. Ya, dan itu yang ngajar langsung dengan
dengan masyaikh. Ini kita belajarnya sebulan sekali. Ya, pengen cepat-cepat selesai. Ya jangan. Ya, udah gitu 2 jam lagi gitu kan. Ya, itu juga kalau nggak terlambat ya Bu Dewi. Ya. Jadi ini penting sekali ya kita ya betul-betul memfokuskan diri kita. Akidah itu penting. Akidah itu harga mati. Akidah itu nggak ada tawar menawar. Ya, akidah itu tidak ada tawar menawar. Ini prinsip kita, ya, prinsip hidup kita, prinsip kita sebagai orang-orang yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah fikih boleh saja ada ijtihad, tapi kalau dalam masalah akidah ini tidak ada ijtihad. Ya, kiblat kita satu. Kalau berdoa kita meminta kepada yang satu. Ya. Tidak ada yang lainnya. Baik, kita lihat. Nah, konsep ataupun metode dari buku ini adalah dalam bentuk soal dan jawaban. Ya, yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah. Biarin aja jangan dikasih. Ya, jangan makan sambil belajar. Ya, ini jangan makan sambil belajar ya nanti ya ngomongnya ya. Ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Ya. Dijawab oleh mu'allif rahimahullah. Mu'allif ini adalah Syekh Al-Hafidh Al-Hakami. Beliau seorang ulama yang sangat-sangat produktif. Masih muda, sangat produktif. Dan qadarullah, beliau diwafatkan saat usia beliau di 39 tahun. Ya, betul-betul masih muda. Ya, beliau Masya Allah memiliki kitab yang sangat banyak sekali. Nah, diantaranya kitab yang sangat berfaedah bagi kaum muslimin adalah kitab akidah ini. Ya, kitab akidah ini. Nah, beliau menyampaikan di sini di jawabannya, kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan ini tertera dalam perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya. Jadi saat kita berada di alam rahim, di situ ada perjanjian yang diikatkan kepada kita. Saat kita di alam rahim, itu ada perjanjian. Jadi jangan dikira kita datang ke bumi, kita lahir di dunia itu ujuk-ujuk. Tanpa ada apa? Tanpa ada akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap orang yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrahnya, tabiatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Walakin, ya, akan tetapi ayahnya lah, abawainya lah, ya, orang tuanya lah, ya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahud, yang menjadikan dia Yunassiranihi, yang menjadikan dia seorang Nasrani, ataupun yang menjadikan dia seorang Muslim. Padahal hukum asalnya sesuai dengan fitrah. Kalau berdoa dia meminta ke langit, meminta ke Allah, ya, menghadapnya ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tuanya yang menjadikan dia itu apakah Yahudi atau Nasrani atau seorang yang Muslim. Makanya nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita yang pertama adalah kita dilahirkan dari orang tua yang Muslim. Gak kebayang kalau seandainya kita lahir dari orang tua yang kafir. Itu perjuangannya luar biasa. Saya punya teman SMA, ya, yang kafir, tapi alhamdulillah karena pertemanan dekat, ya, kalau saya sholat zuhur waktu SMA itu kan ke masjid. Nah, dia ke perpustakaan masjid. Suka membaca-baca buku tentang filsafat, membaca buku tentang Islam dan sebagainya. Alhamdulillah kelas 3 dia masuk Islam. Wah, itu benar-benar ujian yang dia dapatkan luar biasa. Ya, karena dia terkenal dengan kampung orang-orang kufar, ya, dia diarak, dipermalukan karena sudah murtad dari agama kufurnya. Ya, tetapi dia tetap bersabar. Nggak ditegurin sama orang tuanya sampai kurang lebih 6 bulan. Nggak dikasih makan, nggak dikasih uang jajan. Ya, betul-betul ditelantarkan. Coba bayangin, kuat nggak kita mendapatkan ujian seperti itu?
Kalau waktu saat ini sih mungkin bilangnya insya Allah kuat Ustaz. Belum tentu. Ya, nggak dikasih jajan orang tua, dilecehin di kampung, ya kan, udah gitu diarak lagi. Tapi alhamdulillah sebulan atau 2 bulan yang lalu saya pulang ke Kalimantan, saya hubungi dia datang, ya, dia ngabarin orang tuanya udah masuk Islam. Wah, senangnya minta ampun saya. Ya, orang tuanya sudah masuk Islam. Tetapi perjuangan dia, ya, untuk menjadi ahlu tauhid itu luar biasa. Ya, nggak gampang. Ya, melakukan sebuah perubahan, apalagi perubahan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Tapi kalau bukan karena hidayah dari Allah, itu nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin. Makanya kita harus memahami tujuan pertama kali kita diciptakan itu untuk apa? Ya, perjanjian kita yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di dalam alam rahim kita itu apa? Ya, kemudian tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia, tujuan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, tujuan diciptakannya akhirat, yaitu surga dan neraka. Ya, karena timbangan kelak akan ditegakkan. Kiamat akan ditegakkan, mizan atau timbangan pun akan dihamparkan kepada setiap kita. Catatan amal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa ma yadlimu rabbuka ahada. Mari kita baca ayat ini. Ya, catatan akan diperlihatkan. Ya, setipis apapun, sekecil apapun akan diperlihatkan kepada kita. Apalagi yang gede-gedenya. Ya, gak akan terlewat sedikit pun. Setiap detik kita gak ada yang terlewat ketika catatan itu sudah diberikan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan catatan tersebut dari arah kanan kita. Ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena tujuan itulah muncul kebahagiaan dan kesengsaraan sesuai dengan cahaya yang Allah berikan kepada masing-masing hamba. Ya, pahami tujuan kita diciptakan. Ya, sadari kita punya perjanjian ketika di alam rahim yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Ya, kemudian pahami bahwa ada yang namanya kiamat, ada yang namanya hari berbangkit, ada yang namanya alam kubur atau alam barzakh, ada namanya yang padang mahsyar. Ya, tempat di mana timbangan dihamparkan, tempat di mana catatan-catatan kita diberikan. Ya, tempat di mana sirat, jembatan penyeberangan itu pun sudah disiapkan, dan terakhir setelah sirat itu adalah hanya ada 2 jalan. Apakah jatuh, na'udzubillah, ke dalam kubangan neraka, atau kita bisa melewati sirat tersebut sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirat, jembatan yang dikatakan lebih tipis dari rambut, ya, lebih tajam dari pedang yang tajam ataupun silat yang sangat tajam. Orang akan melewatinya bagaikan angin, orang melewatinya bagaikan kilat, orang yang melewatinya bagaikan kuda yang berjalan, kuda yang berlari, orang melewatinya berlari, orang melewatinya terseok-seok sampai terkena jangkar-jangkar neraka, terseok-seok, berdarah-darah. Ya, sampai dia akhirnya selamat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami tujuan ini. Yang merubah orang dari penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap adat istiadat nenek moyang, yang pertama kali apa? Akidahnya benar. Ya, jadi kita nggak usah capek-capek nyuruh orang itu sholat, nyuruh orang itu membayar zakat, nyuruh orang itu untuk menjauhi maksiat. Ya, cukup kita luruskan akidahnya. Ya, makanya dakwah tauhid itu lebih panjang. Estafeta perjalanan dakwah tauhid Rasulullah SAW itu panjang, 13 tahun di Mekah, ditambah lagi di Madinah. Gak berhenti. Utusan-utusan dikirim ke negeri Yaman, ke Bahrain, ke Mesir, ke Afrika, ya, bahkan sampai ke dataran Eropa. Semuanya apa? Pertama kali yang diperintahkan, ya Mu'adz, ud'uhum ilal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Dakwahkan itu dulu. Kalau mereka sudah faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan juga dengan segenap konsekuensinya, dan itulah akidah, ya, maka insya Allah itu sudah cukup bagi mereka. Ya, kita nggak akan capek-capek ngingetin mereka untuk masalah fikih sholat, fikih waris. Kenapa? Nggak mungkin orang yang sudah mengerti akidah, ya, akan mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengabaikan perintah Allah karena ada sesuatu yang bermasalah dalam akidahnya. Ya, makanya penting sekali kita diingatkan untuk mentajdid, memperbaharui akidah kita dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbaharui terus. Ya. Kita kalau merasa diri kita misalkan, kok saya gampang sekali sih nipu orang ketika berdagang, kok saya gampang sekali sih bohong orang kalau berbicara, kok saya gampang sekali sih berlaku curang kepada orang lain. Nah, berarti ini ada yang apa? Ada yang error di akidah kita. Perbaharui akidah kita. Baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali dalam satu hari. Bisa lebih, itu lebih baik. Ya, bisa lebih, itu lebih baik. Menghapuskan dosa, meninggikan derajat, himayah dari syaitan. Ya, himayah itu benteng, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita lihat dalilnya di sini, yaitu firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya. Dan barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu petunjuk, maka tiadalah dia memiliki cahaya ataupun petunjuk sedikit pun. Jadi petunjuk itu, hidayah itu mahal. Demi Allah jamaah rahimakumullah, orang-orang yang di luar sana yang mungkin mendapatkan rupiah, mendapatkan dolar, mendapatkan aset atau mendapatkan apapun, itu tidak sebanding dengan apa yang antum dapatkan ketika hadir di majelis ini. Ya, antum sedang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, gak ada bandingannya. Jadi kita datang ke pengajian itu bukan berarti pengajian itu tempatnya orang-orang yang pengangguran, tempatnya orang-orang yang gak punya kerjaan. Enggak. Kita kalau ingin mengejar dunia sama seperti mereka, kita mungkin bisa lebih baik dari mereka dalam mengejar dunia. Tapi kita tahu tujuan kita diciptakan itu apa. Apa yang menjadi kelemahan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Kita tahu itu. Kita kurang ilmu. Makanya kita datang ke sini dengan segenap pengorbanan. Yang lapaknya ditinggalin, ya, yang izin ke suaminya, ya, kemudian yang macam-macam dengan kesibukan jamaah sekalian. Ya, tujuannya apa? Untuk meraih surga, untuk mendatangi taman-taman surga. Ya. Semoga dengan ini, ya, kita nggak punya banyak ibadah di sisi Allah. Sholat malam kita mungkin nggak pernah. Puasa sunnah kita apalagi, ya, mungkin dengan inilah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam ayat ini An-Nur ayat yang ke-40. Dan ingat surah An-Nur itu adalah surah yang sangat dianjurkan bagi para pemuda. Ya, surah An-Nur, ya, ini merupakan sunnah untuk dipelajari, untuk dikaji bagi para pemuda. Jadi pemuda itu bukan yang sweet 17 doang. Ya, pemuda itu adalah yang usianya 33 tahun, ya, sampai 40-an tahun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, nanti di surga itu, ya, tidak ada orang sepuh. Ya, enggak ada yang tua, enggak ada yang kakek-kakek, enggak ada yang nenek-nenek. Mereka adalah usia anak-anak muda. Usia anak-anak muda itu ya dalam beberapa pendapat para ulama, ya, mulai dari mereka baligh, ya, dan pada puncaknya di usia yang 33 tahun. Ya, itu usia
usia muda. Masya Allah sekarang kan rata-rata 33 tahun ya di sini. Ya, Masya Allah ya. Baik. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, maka siapa yang akan memberikan hidayah? Jadi hidayah itu lebih mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Banyak orang yang dunia itu berada di genggamannya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, mobil mewahnya sangat mentereng, ya, rumah megahnya sangat mencolok, tetapi apa? Dia tidak mendapatkan hidayah. Sehingga apa? Hampa hidupnya. Hambar hidupnya. Ya, demi Allah hambar hidupnya. Ya. Dan ini sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin sama-sama kita dapatkan. Bagaimana kita ketemu orang sukses dari sisi dunianya, tapi mereka hampa dari sisi batinnya. Ya, mereka hanya melihat dari kasat mata saja. Ya, makanya kita jangan mudah terpana. Sebagaimana orang-orang di zaman Nabi Musa alaihi salam ketika Qarun. Ya, ketika Qarun apa? Memamerkan kekayaannya. Jadi kalau dulu itu di zaman Qarun bukan pawai pakai baju adat istiadat. Ya, tapi pawainya itu sudah pawainya harta benda ya yang sangat mahal, yang tak terhingga. Dari ujung sampai ke belakang itu di apa? Pawai, diperlihatkan, dipertontonkan. Sehingga orang-orang yang melihat, aduh nyamannya jadi Qarun. Nyamannya jadi antek-antek Qarun. Ya. Tetapi Allah hancurkan hanya dalam satu waktu. Tenggelam semuanya. Selesai semuanya. Ya, enggak ada satupun yang memberikan manfaat. Walau hanya rupiah, walau hanya real, walau hanya 1 koin, nggak berharga sama sekali. Tapi kalau sudah petunjuk Allah, jangankan 1 koin, separuh kurma saja itu bisa menjadi sebab menuju surga. Ya, walau bisyiki tamroh, walaupun hanya sepotong kurma. Ya, sepotong ini sebelah. Ya, bersedekah dengan sebelah kurma. Tapi karena hidayah, karena dia ahlu tauhid. Ya, karena dia ahlu tauhid. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, kalau al-mu'allif rahimahullah, apa tujuan dari diciptakannya para makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dimulai dirinci oleh mu'allif. Ya, oleh Syekh Al-Hakami. Dia sudah mengingatkan kita di awal bahwa tujuan kita diciptakan yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena di sini disebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama kita lihat di sini Quran surah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Ad-Dukhan 38 sampai 39. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah aku ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya berupa alam semesta yang begitu luas. Ya. La'ibin. Hanya untuk main-main. Jadi diciptakannya, sampai diciptakannya dedaunan yang ada di dalam pot-pot rumah kita, itu bukan karena main-main. Ya, 38 sampai 39. Ya, Ad-Dukhan 38 sampai 39. Rumput-rumput yang mungkin hanya 1-2 yang terlihat, itu pun bukan main-main. Ini akidah kita umat Islam. Karena Allah berfirman dengan ini. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan, ya, itu dengan main-main. Tujuannya untuk main-main, nggak ada. Nyamuk, apain sih Allah menciptakan nyamuk yang ujung-ujungnya kita tepak juga? Itu bukan main-main. Ya, semua sesuai dengan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini akidah kita orang beriman. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang asal. Yang mungkin lebih hanya dari sekedar pemanis saja. Enggak. Pasti Allah menciptakan itu semua, ya, bukan main-main, dan itu pasti memiliki tujuan sesuai dengan hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak semua ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan oleh para anbiya.
ya, diketahui oleh para ilmuwan? Enggak. Ya, yang diketahui mungkin hanya secuil. Enggak semuanya diketahui. Ya, karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Kalau usah jauh-jauh berbekam saja. Coba sudah berapa abad coba. Ya. Kenapa? Karena ini ilmu dari Sidratul Muntaha. Ya, diajarkannya langsung dari atas langit yang ketujuh. Ya, saat peristiwa Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang baru terbukti oleh para ilmuwan bahwa bekam begini, bekam begitu, bekam, masya Allah. Ya, ini hanya baru dari satu, dan itu pun belum semua yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa jari kita ya memiliki sidik jari yang berbeda-beda, ya, dan yang lain sebagainya. Bayangin miliaran manusia, sidik jarinya nggak ada yang sama. Subhanallah. Ya. Mata juga sama kan? Gak ada yang sama. Ya, makanya sekarang udah scan jari, scan lagi mata. Ya, masya Allah. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kebanyakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketika menjelaskan di akhir ayatnya walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kalau Allah sudah berfirman dengan ayat yang demikian, itu tandanya banyak sekali orang-orang yang lalai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di sebelumnya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Di dalam ayat yang lain, Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Apa makna tuhadditsu akhbaraha? Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama tafsir yang lainnya menyebutkan langit dan bumi itu menjadi saksi dalam setiap perbuatan kita. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun? Mungkin salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat yang ke-4. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan untuk main-main, tetapi untuk kebenaran. Artinya apa? Allah menciptakan keduanya, baik langit ataupun bumi, untuk menyingkap kebenaran-kebenaran, kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh setiap manusia. Disingkap di yaumil qiyamah. Bukan hanya tangan yang bersaksi, bukan hanya kaki yang bersaksi, bukan. Tetapi langit dan bumi pun nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya, dalam Quran surah Shad ayat yang ke-27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Subhanallah. Di Dukhan 3839 tidak diciptakan langit dan bumi itu untuk main-main. Ya, tetapi diciptakan untuk menyingkap kebenaran. Ya, dan di ayat Shad ayat 27, Quran surah Shad ayat yang ke-27, Allah mengatakan menciptakan langit dan bumi ini dengan hikmah. Kenapa awan ada, ya? Kenapa sebelum hujan itu harus ada mendung? Walaupun tidak setiap mendung itu harus turun hujan, ya. Kemudian kenapa harus ada bintang yang membentuk ini dan membentuk itu? Ya, dalam ilmu falakiyah ya dikenalnya, ya. Kenapa harus ada petir? Kenapa harus ada guntur? Dan kenapa? Itu semua ada hikmahnya. Itu yang di langit. Ya, belum yang di dalam bumi. Ya. Kenapa kalau musim hujan itu buah-buahan yang dipanen A, B, C dan D.
Kita kalau di musim hujan nggak menemukan buah yang ini, ya itu semua ada hikmahnya. Ya. Kenapa kita Indonesia ya yang di wilayah tropis tanaman-tanamannya seperti ini? Berbeda dengan mereka yang di Eropa misalkan, yang daerah salju tanamannya pun berbeda. Ini ada hikmahnya. Ya, semua ini ada hikmahnya dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh kenapa kita diciptakan seperti ini. Ya, ini pun juga ada hikmahnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Wa khalaqallahu as-samawati wal ard bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Ya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Ya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Artinya apa? Setiap kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari penciptaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Terhadap langit kita tidak boleh mencela hujan, mencela angin, mencela apapun itu yang berasal ataupun bersumber dari langit. Kenapa? Karena itu tidaklah terjadi kecuali sudah menjadi kehendak Allah, seizin Allah. Ya, semuanya ada hikmah dan yang lain sebagainya. Ya, begitu juga dari dalam bumi. Kenapa ada begini, kenapa ada begitu? Syukuri semuanya. Jalani semuanya. Ya, tidak ada satupun sebab kebahagiaan yang murni akan datang dan dirasakan oleh seseorang kecuali rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada dari langit ataupun apa yang ada dari dalam bumi, terhadap apa yang ada dari zahir dan terhadap apa yang ada dari dalam batin. Ya, kalau kita sudah mengawali itu semua dengan alhamdulillah, selama ini takdir Allah, saya syukuri. Gak akan ada ruginya. Dan pasti insya Allah ada yang lebih baik. Ya, akan ada hikmah yang jauh lebih indah yang akan Allah berikan berikutnya. Kalau ini sudah ada di mindset kita, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Gak peduli dia mau berada di padang pasir ataupun di hutan. Gak peduli dia mau berada di rumah yang besar atau di rumah yang kecil. Gak peduli dia menjadi pejabat ataupun menjadi rakyat. Karena bukan itu clue yang ingin dia dapatkan. Ya, yang ingin dia dapatkan adalah esensi dia ketika berada dalam kondisi tersebut itu apa? Apakah dia tetap dalam ketaatan atau na'udzubillah, ya, dia berpaling dari ketaatan. Ya. Lanjut yang berikutnya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa langit dan bumi dan semua penciptaan itu tidak ada yang main-main, ya, diciptakan dengan hikmah, ya. Kemudian diciptakan itu semua pun tidak lain adalah sebagai sebab bagi kita untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diciptakan itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Masuk kita kepada pertanyaan, apa arti kata al-abdu? Ini kita harus mengerti. Apa arti kata kita itu hamba? Kalau orang jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pelajar, jadi mahasiswa, dia nggak ngerti apa sih definisi jadi karyawan, definisi dari mahasiswa, ya, sehingga dia punya apa? Kode etik, dia punya aturan. Tapi dia nggak ngerti aturan sebagai pelajar, aturan sebagai mahasiswa, aturan sebagai karyawan. Apa yang akan terjadi? Ya, udah selesai di hari itu juga. Ya, makanya kita harus ngerti kita itu hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak ngerti kita itu hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sombong akan masuk. Sebagaimana ini sudah terjadi pada iblis. Iblis nggak sadar iblis itu adalah hamba Allah. Kalau sudah jadi hamba, dengerin apa yang dikatakan oleh Rabbul hamba ini. Ya, nggak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Ya. Nah, ini banyak sekali sekarang kaum muslimin itu nggak ngerti.
Mereka naudzubillah sampai ada yang menempatkan diri mereka itu pada posisi Tuhan. Makanya jangan heran kalau sekarang laris kan, pawang hujan laris, ya para dukun lah laris, tukang ramal pun juga lah laris, tukang sihir juga laris, tukang jual jimat-jimat juga pun lah laris. Kenapa? Karena tadi banyak orang yang nggak mengerti kalau dia itu adalah hamba Allah. Ya, kalau kita itu adalah hamba, ya kita harus menyadari bahwa kita itu ya harus bersifat dengan sifat-sifat seorang hamba. Jangan sampai kita hamba mau coba-coba memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang mengatur hujan, yang memberikan mudarat, yang memberikan kebaikan, ya, dan memberikan apa lagi? Macam-macam. Ya. Jadi ini kita pahami. Al-abdu adalah al-mu'abbad. Ya, artinya orang yang dihinakan dan dikuasai oleh siapa? Rabbul Alamin. Kita itu dikuasai sama Allah. Ya, dikuasai sama Allah. Inilah yang menjadi mental para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, karena mereka menyadari mereka itu hamba Allah. Saya mau ditempatkan di depan, mau ditempatkan di belakang, mau ditempatkan di kanan, mau ditempatkan di kiri, terserah ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Mau khamr ini haram, mau apa lagi? Mut'ah ini menjadi haram, mau apa lagi? Macam-macam. Ya, sami'na wa ata'na. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sadari. Ya, sehingga apa? Enggak ada lagi kesombongan dalam diri kita. Enggak ada lagi coba-coba untuk memiliki sifat-sifat ketuhanan dalam egois kita, enggak ada. Ya. Dengan arti demikian, kata hamba tidak berlaku untuk seluruh makhluk di alam makrokosmos dan mikrokosmos, makhluk yang berakal atau tidak berakal, basah ataupun kering, aktif ataupun pasif, yang tampak maupun yang tersembunyi, mukmin ataupun kafir, soleh ataupun fasik, serta segala makhluk lainnya. Semua yang ada adalah makhluk ciptaan Allah. Hamba Allah, dikuasai Allah dengan kekuasaannya, diatur dengan pengaturan Allah. Masing-masing dari hamba memiliki ciri khas yang menjadi tandanya, memiliki batas-batas yang menjadi puncak eksistensinya. Ya, masing-masing berputar sesuai dengan orbitnya, tidak akan melewatinya seujung rambut pun. Tidak akan melewatinya seujung rambut pun. Ada batasan-batasannya. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-38. Yasin 38. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, ini udah ketetapan Allah. Gak bisa. Khamar haram udah haram. Korupsi haram udah haram. Ya. Riba haram udah haram. Udah ketetapan dari Allah, dan kita hamba harusnya manut, patuh, legowo, ridho dengan apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa itu ibadah? Soal yang keempat, apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah ungkapan yang meliputi segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya, baik ucapan ataupun perbuatan. Kemudian baik yang lahir ataupun yang batin. Baik yang lahir ataupun yang batin, ya. Yang ketiga tadi apa itu arti kata hamba, al-abdu. Itu ketiga ya? Iya. Iya, yang kedua itu adalah tujuan diciptakannya para makhluk. Ya. Dan yang keempat, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang dilakukan secara zahir ataupun batin. Ya.
serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Ya. Serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, ya, tidak hanya sekedar puasa, tetapi semua perbuatan, semua ucapan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Mulai dari berwajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan teman, ya, tidak membuang muka, ya, karena mungkin karena suatu masalah dan yang lain sebagainya, enggak, ya, tetap berseri-seri, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya. Kemudian mulai dari, ya, langsung senyum-senyum Bu Dewi, padahal piutangnya banyak yang belum bayar, ya, Bu. Oke, baik, itu adalah ibadah, ya. Artinya semua yang dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, maka itu adalah pahala, ya, akan dicatat sebagai pahala. Nah, kemudian kapan sebuah amalan bisa disebut ibadah? Kapan sebuah amalan bisa disebut sebagai ibadah? Sebuah amalan disebut sebagai ibadah bila memenuhi dua kriteria. Harus ada dua kriteria. Ya, yang pertama, kecintaan yang optimal terhadap Allah. Ya, kecintaan yang optimal. Ya, betul-betul hub, ya, kecintaan yang optimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah tazallul. Ya, tazallul itu artinya ketundukan yang maksimal. Ketundukan yang maksimal. Jadi harus cinta dan harus tunduk. Percuma kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kita hanya cinta saja, nggak mau tunduk, nggak bisa. Ya. Atau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tunduk saja, nggak ada cinta. Gimana saat tunduk saja nggak ada cinta? Banyak orang pakai jilbab itu hanya untuk mode saja. Ya, bukan karena kecintaan terhadap syariat Allah. Orang jenggotan hanya untuk apa? Model saja, biar lebih kelihatan laki-laki. Ya, bukan karena ketundukan kepada Allah. Ya, karena orang kalau sudah melakukan sesuatu dengan ketundukan, dia akan menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sehingga apa? Sehingga rasa cinta itu semakin kuat. Ya. Menggunakan jilbab itu penuh dengan cinta. Ya, penuh dengan ketundukan. Ya, ketundukannya bagaimana? Bagaimana sih jilbab yang syar'i itu? Ya. Apakah jilbab yang diikat-ikat gitu kan? Yang kelihatan sedikit itu? Jambulnya gitu kan? Itukah jilbabnya gitu kan? Atau jilbab yang mungkin hanya nempel saja? Ya. Atau hanya jilbab yang hanya nempel saja, biar kelihatan ini muslimah. Ya, nggak bisa. Ya, harus cinta dan harus tunduk. Ini contoh kecil. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, yang sering saya ingatkan, kita beribadah itu bukan sebatas rutinitas saja. Mau sholat rutinitasnya harus wudu, ya, harus yang mungkin harus mandi, ya, dan yang lain sebagainya. Bukan rutinitas. Tapi itu ingat, itu ibadah. Yang mana ketika kita menjalankannya, itu harus dengan cinta dan ketundukan. Suami aja, ya, kalau ibu masakin suami tanpa cinta, kerasa nggak sama suami? Kerasa nggak? Kalau suami yang benar pasti kerasa. Ya, kenapa? Karena pasti ada rasa yang kurang. Ya, kenapa rasanya kurang? Ini masaknya nggak pakai cinta, pakainya ngambek. Jadi dari jauh bibirnya udah kelihatan lagi doer, ya, lagi manyun. Itu udah kelihatan.
Ya, kenapa? Karena nggak dengan cinta. Ya, nggak ikhlas gitu ya. Ada juga dengan cinta tapi nggak tunduk. Artinya apa? Dia nggak tahu ilmunya. Jadi masak itu asal aja, yang penting udah terhidang sama suami. Pas suami rasa, ya, karena nggak tunduk dengan aturan dunia permasak-masakan, ya, sehingga ada bumbu yang kurang. Garam yang harusnya 1 sendok dia kasih 2 sendok. Akhirnya rasanya apa? Kenapa? Karena tidak ada ketundukan dalam dunia memasak. Makanya dalam syariat pun ketundukan kita itu harus total, harus maksimal. Benar-benar tunduk dengan aturan syariat ini. Bukan hanya sekedar cinta, ya, tetapi melakukannya itu dengan ketundukan. Ya, kalau tidak ada rasa cinta dan rasa ketundukan, ya, al-hub wa tadallul, maka itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Kita berjenggot hanya karena mungkin jenggot itu ada di dalam dagu kita. Kita berjilbab hanya karena melihat lingkungan sekitar kita yang berjilbab. Tidak kita lakukan dengan cinta dan ketundukan. Ya, maka ini syarat ibadah. Dikatakan itu sebagai suatu ibadah ketika kita mencintainya dan tunduk untuk menjalankannya. Sedekah dengan cinta dan ketundukan. Ya, berwajah seri di hadapan yang lain dengan cinta dan ketundukan atas perintah Allah. Ya, kita bermuamalah juga demikian, jual beli, ya, berbicara, ya, kemudian melakukan hal-hal yang lain sebagainya, itu semuanya dengan cinta dan ketundukan, karena itulah ibadah. Ya, karena itulah ibadah. Karena ibadah itu luas. Dan yang membedakan keluasan perbuatan dan perkataan itu adalah di cinta dan ketundukan. Terhadap apa? Terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka memiliki rasa cinta yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta yang betul-betul cinta. Ya, makanya kita nggak heran ketika sahabat, ya, ketika akidah mereka sudah kuat, terpatri dalam jiwa-jiwa mereka, mereka buktikan itu dengan kecintaan dan ketundukan. Kita nggak mendapati di zaman sekarang orang-orang yang berani menjadikan dada-dada mereka sebagai benteng dari panah-panah musuh. Ini hanya ada pada diri sahabat. Ya, ada sekarang kita lihat termasuk diri kita yang penuh dengan kelemahan iman ini, ya. Ketika Rasulullah SAW dihinakan, datang orang yang pincang hanya berbekal tongkat, minta izin sama Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal orang yang menghinamu ya Rasulullah. Di hadapan para sahabat yang kakinya masih utuh yang lain. Tapi dia dengan azamnya yang kuat, dengan cintanya yang kuat dan ketundukannya yang tidak ada bandingannya, datang menghadap Rasulullah, minta pertama kali. Ya, untuk apa? Untuk memenggal orang tersebut. Dan betul-betul Allah apa? Allah sabatkan dia. Ya, dengan segenap kekurangannya, dia memenuhi rasa cinta dan ketundukan tersebut, membawa penggalan kepala orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta, ini ketundukan. Ya. Tapi dalam koridor yang syar'i, yang benar. Ya, sampai di akhir hayat hidupnya beliau berwasiat, ya Rasulullah, nanti kalau aku meninggal tolong kuburkan aku dengan tongkatku ini. Ya, kenapa? Biar nanti tongkatku ini menjadi saksi kalau aku sudah membela engkau ya Rasulullah. Sampai seperti itu kecintaan mereka dan ketundukan mereka terhadap syariat Allah. Kita lihat di zaman sekarang. Ketika ada ayat tentang riba, membuat begitu banyak manipulasi dan simulasi yang ingin apa? Membenarkan kalau itu bukan riba. Ya. Diseleweng-selewengkan. Diputer-puter sana sini. Padahal tujuannya satu, ingin menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Gak ada
Orang kalau sudah asyaddu hubban lillah, nggak mungkin seperti itu. Kalau sudah tunduk sama Allah, nggak akan mungkin seperti itu. Dia nggak memandang resikonya. Ya, antum pincang ngapain? Antum sampai ingin seperti itu. Kamu tahu kan resikonya bisa jadi kamu yang mati dipenggal sama dia. Gak ada urusan dengan itu. Ya, gak ada urusan dengan resiko. Kenapa? Karena sudah cinta dan sudah tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bagaimana kita menanamkan ketundukan dan kecintaan. Kalau cinta insya Allah semua kita bisa. Tapi tunduk belum tentu kita mampu. Ya, cinta semua kita bisa. Apalagi cuma ucapan. Ya, tapi konsekuensi cinta ya yang berupa ketundukan terhadap apa yang telah Allah tetapkan, ini belum tentu kita mampu. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memampukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Bagaimana kecintaan dan ketundukan itu merupakan bagian dari ciri orang-orang yang benar keimanannya, ya, orang yang benar dalam ibadahnya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57. Al-Mu'minun ayat 57. Ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana sikap warok, kehati-hatian. Ya, makanya dahulu itu ahlu hadis, ya, di antara sifat mereka itu mereka nggak gampangan kalau dalam masalah makan. Ya, mereka nggak gampang kalau makan itu makan-makan di luar. Ya, kalau kita kan sekarang pengennya yang serba fast gitu kan, fast and fresh gitu kan, cepat dan segar. Ya, apalagi untuk kelas jamaah-jamaah ibu-ibu di sini gitu kan, ya, pengennya udah tinggal pencet doang dan datang ke rumah langsung depan pintu. Ya, nah ini dahulu betul-betul mereka menjaga makanannya, hati-hati, jangan sampai ada satu segumpal daging yang tumbuh dalam tubuh mereka yang itu berasal dari sesuatu yang haram atau berasal dari sesuatu yang syubhat, yang nggak jelas. Mereka menjaga betul itu. Kalau sekarang kita nggak peduli, ya, naudzubillah. Sebagian orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan barang tersebut. Ya. Kemudian status hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Halal atau tidak? Thayyib atau tidak? Makanya halalan thayyiban. Udah halal belum secara syar'i? Ya, udah thayyib belum? Udah benar belum dari sisi cara mendapatkannya? Ya, jadi halal saja tidak cukup. Tapi dari mana mendapatkan itu semua? Itu pun yang paling terpenting. Dan ini nggak gampang. Di zaman kita saat itu nggak gampang. Ya. Nah ini bukti kecintaan dan ketundukan adalah mawas diri. Hati-hati berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Jangan sampai apa yang kita kenakan, apa yang kita suapkan untuk anak kita, keluarga kita, ya, itu berasal dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, yang nggak jelas. Ya, jaga betul, ya, jaga betul. Mendingan kita hidup susah di dunia, ya, tetapi paling bahagia di akhirat, dengan mencukupkan diri kita dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Karena orang kaya di sisi Allah itu adalah orang yang cukup, memiliki makanan yang cukup, ya, untuk hari itu. Itu udah paling kaya. Mau apa lagi sih? Ya, mau kayak orang jalan-jalan ke Eropa, ya, makan-makan di restoran mewah, sama, ya, nikmatnya cuma sebentar, gayanya doang yang banyak, yang 24 jam gayanya doang di mana? Di status, ya. Padahal makannya sebentar. Jadinya sama nggak? Jadinya sama, ya, di tempat yang sama. Tapi itulah bagaimana setan itu menghias itu semua sehingga kelihatan, ya, masa mereka udah makan di restoran ini kita belum, tetangga nih pasang status, ya. Nah ini hati-hati, ya, fitnah
pengeluaran itu sekarang di situ. Ya, fitnahnya lebih banyak kepada menjaga gengsi, bukan menjaga untuk apa dibelanjakan. Ya, untuk kebaikan akhirat atau hanya sebatas sampai untuk di kesenangan dunia saja. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya ayat yang ke berapa? 4 ya? Ketiga. Yang keempat. Yang ketiga ya? Ketiga ya. Al-Anbiya ayat yang ke-90. Al-Anbiya ayat yang ke-90. Bagaimana orang-orang yang mencintai Allah dan tunduk kepada Allah, disebutkan sifat mereka di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang yang cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak mau tertinggal. Ya, contoh sederhana ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah. Ya. Nah, di antara mereka ada yang datang dengan apa? Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Umar datang dengan setengah hartanya. Ada yang datang dari kebunnya mengambil kurma sekian keranjang. Ya, sampai ada yang cuma punya segenggam kurma dia bawa ke hadapan Rasulullah. Bukan jumlah yang Rasulullah SAW nilai, bukan. Ya, tetapi yang dinilai adalah kesungguhan kita bersegera untuk menyambut kebaikan tersebut. Panggilan azan, bersegera. Ya, panggilan kebaikan yang lain, bersegera. Ya, bukan jumlahnya, bukan. Ya, tapi kesungguhan kita untuk segera dalam melakukan amal soleh itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini, innahum kanu yusari'un, yang berlomba-lomba, yang cepet-cepetan, bukan yang banyak-banyak. Diperhatikan ini, Masya Allah. Ya, ketika kita mentadaburi Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, bukan jumlah, ya, bukan keadaan kita, tetapi siapa kita ketika mendengar seruan kebaikan dan kita bersegera. Baik kondisi kita sehat, sakit, baik kita itu statusnya pejabat ataupun rakyat, baik kita statusnya itu orang kaya ataupun orang miskin, bukan itu yang dilihat Allah. Tapi yang dilihat Allah yang bersegera. Karena sedekahnya 1000 orang yang miskin dengan sedekahnya 1 miliar orang yang kaya, bisa jadi di sisi Allah itu sama. Ya, orang kekayaannya triliunan, dia sedekah 1 miliar, ya wajar lah. Ya, wajar. Normal itu mah. Ya, tetapi kalau dia punya 100.000, dia ngasih 50.000. Mungkin lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang punya triliunan yang sedekah 1 miliar. Karena itu nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, bukan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya jumlahnya. Ya, tetapi kesungguhan kita mencintai dan tunduk dalam syariat Allah, kita bersegera tidak? Kita bersegera atau tidak? Kalau kita bersegera, nah inilah orang-orang yang betul-betul dicintai Allah, orang-orang yang betul-betul telah membuktikan komitmen dia terhadap syahadat yang telah dia ucapkan. Ya, terhadap syahadat yang telah dia ucapkan. Nah, kemudian soal yang keenam. Apa tanda seorang hamba cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Tanda kecintaan seorang hamba terhadap Allah adalah apabila seorang hamba mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Membenci segala yang dibenci oleh Allah. Bersikap loyal terhadap wali-wali Allah. Bersikap loyal terhadap wali-wali Allah. Ya. Dan memusuhi musuh-musuh Allah. Ini akidah. Ya. Jadi memusuhi atau tidak memusuhi itu bukan dalam ranah toleransi atau tidak toleransi.
Ini bab akidah. Ya, toleransi ada tempatnya dan Islam pun sudah membatasinya, betul nggak? Umat mana yang paling toleran di dunia ini? Umat mana yang paling toleran di dunia ini? Hanya umat Islam. Ya, yang paling tinggi ya tingkat toleransinya di dunia ini itu hanya umat Islam. Gak ada ketika kaum muslimin menjadi minoritas itu kaum muslimin mendapatkan pelayanan yang normal, yang wajar. Jarang kita temui. Ya, tetapi kalau orang-orang kafir minoritas di kalangan umat Islam, mereka nyaman nggak? Nyaman. Ya, mau ibadah silahkan. Ya, mau ngapa-ngapain pun juga silahkan. Ya, tetapi coba kalau Islam minoritas, wah, ada yang dipanggang, ada yang macam-macam siksaan yang mereka dapatkan, sampai dibuatkan penjara khusus. Di mana itu? Di Xinjiang, Muslim Uighur. Ya, ini makanya kenapa kalau sekarang itu betul-betul di framing itu seolah-olah Islam itu radikal, Islam itu anti toleransi dan yang lain sebagainya. Padahal yang paling toleran, yang paling menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita itu adalah hanya Islam. Ya, hanya Islam. Kembali kepada soal yang keenam, tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya, cintai apa yang dicintai oleh Allah itu kita cintai walaupun kita belum mampu untuk mengerjakannya. Ya, kita mencintai orang soleh, walastu minhum. Kita mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin berderma, orang-orang yang rajin sholat malam, orang-orang yang rajin berdakwah, walaupun saya bukan seperti mereka. Ya, walaupun kita bukan seperti mereka. Ya, tapi kita sudah mencintai mereka. Ya, mencintai mereka, dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, ingat ketika ini ditunjukkan oleh Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Ada yang tahu kisahnya Habib An-Najjar? Habib An-Najjar di surah Yasin. Katanya sering yasinan. Ya, inilah kita nih, cinta itu cuma hanya sekedar baca. Baca dan gak tahu artinya. Ya, gak tahu konsekuensinya, gak tahu apa-apanya. Ya. Dalam surah Yasin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki dari pojok kota, Aqsal Madinah, dari ujung. Kalau di Ciputat nih ujung kotanya di mana? Yang pojokannya? Gak ada yang tahu. Ya. Kalau di Bogor kan di Gunung Salak, gitu kan, di Lewiliang, gitu kan, Jasinga, itu kan, itu ibaratnya yang di ujung-ujung lah, gitu kan. Kalau di sini nggak tahu juga di Depok atau ini nggak tahu, ya. Ini dari ujung kota. Ana lupa nama kotanya, Antatotonia atau apa gitu, Ana lupa ya. Di tafsirnya disebutkan, ya, kisah Habib An-Najjar, ya. Dia membuktikan rasa cintanya kepada orang-orang yang berdakwah. Pada utusan Allah. Dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Dia bukan dai, bukan. Tetapi dia hanya ingin menunjukkan rasa cintanya kepada sang dai. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Disebutkan rajulun yas'a, dia terseok-seok datang ke tengah kota tersebut karena ada 3 orang dai yang akan dipenggal. Ya, karena mendakwahkan Islam ketika itu. Dia sampai terseok-seok karena disebutkan dia itu seorang laki-laki yang bengek. Punya penyakit paru-paru. Yang ngos-ngosan. Makanya yas'a. Sampai ngos-ngosan dia. Sampai ke tengah kota tersebut. Untuk apa? Mengingatkan. Jangan dibunuh nih dai-dai. Ya, apalagi dihilangkan jejak-jejaknya. Selesai semuanya gitu kan. CCTV-nya hilang gitu kan. Tempatnya juga dihilangkan. Bekas-bekasnya jadi tempat yang baru gitu kan. Dia datang dari pojok kota. Menyelamatkan. Ingin membuktikan cinta dia kepada dai ini. Ya, Habib An-Najjar. Kalau di Quran terjemah kayaknya ada deh disebutkan kisah tentang Habib An-Najjar. Ya.
hanya menunjukkan rasa cinta, tetapi subhanallah, ya, seorang bengek kena penyakit paru-paru, terseok-seok, tergopoh-gopoh, ya, ngos-ngosan, ya, untuk menahan, ya, orang-orang yang berkuasa ketika itu jangan sampai membunuh, ya, 3 orang dai ini, ya, tapi nggak didengerin, malah yang ada dia dibunuh, tapi nggak sampai, ya, nggak sampai dia dibunuh. Mungkin ada yang bisa melanjutkan ayatnya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala. Ada yang ingat ayatnya? Ada mushaf? Ini bagus nih untuk jadi renungan. Ada mushaf? Itu mushaf bukan? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Oke, terus ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikuti dai-dai ini yang sama sekali nggak minta upah sama sekali kepada kalian, ya. Dan dai-dai ini memberikan petunjuk, memberikan jalan yang terang benderang. Terus setelahnya, ya. Terus setelahnya, yungkidun ini idza lafi dhalalim mubin. Kemudian setelahnya, ini amantu bi rabbikum fasmaun kila dukhulil jannah. Di ayat tersebut disebutkan kila dukhulil jannah. Disebutkan oleh para mufassir ketika dia menahan penguasa untuk membunuh 3 orang ini, dia malah dikeroyok, ya, dipukul habis-habisan, dihajar habis-habisan, ya, sampai dia merasakan ingin mati, ya. Tetapi ketika dia ingin mati, ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamu. Ya Allah, seandainya kaumku mengetahui nikmat yang aku rasakan ketika mereka memukuli aku, menghajar aku habis-habisan dengan batu, dengan kayu, ya. Apa yang mereka pukulkan ke aku itu enggak ada rasanya sama sekali. Kenapa? Ruhku sudah diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Qila yadkhulul jannah laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, kalau seandainya kaumku ini mengetahui apa yang aku rasakan, pasti mereka akan mengikuti. Tapi dia udah melayang nyawanya, udah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan. Ibrahim alaihissalam pun ketika mau dimasukkan ke api, dijadikan api itu menjadi dingin, ya. Ismail ketika akan disembelih, cepat Allah gantikan itu dengan semuanya apa? Karena kecintaan terhadap syariat Allah dan tunduk. Ini kita kurang di sini. Makanya kenapa kaum muslimin belum mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita masih belum pantas mendapatkan kemenangan tersebut. Kita masih jauh dari cinta kepada syariat Allah, dari tunduk kepada syariat Allah, sehingga nggak pantas kita. Nggak pantas kita mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh Khalifah Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Hasan, oleh Umar bin Abdul Aziz, oleh Muhammad Al-Fatih. Kemenangan demi kemenangan Islam yang mereka dapatkan, nggak mungkin kita. Karena cinta kita masih jauh. Ketundukan kita apalagi masih 0. Baru 0, sekian. Gak akan mungkin. Makanya ini yang disinilah kita belajar. Kita sama-sama menguatkan rasa cinta kita terhadap syariat Allah. Ya, menguatkan rasa tunduk kita kepada syariat Allah. Ya, tunduk baik dalam kesendirian kita ataupun dalam keramaian. Ya, bukan hanya tunduk di waktu ramai doang. Ya, tapi dalam kesendirian kita naudzubillah bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu membenci segala apa yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Awthaq mural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya, tali keimanan yang sangat kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Ya. Yang berikutnya yaitu bersikap loyal. Ini harus loyal kepada kaum muslimin. Loyal itu bukan diberikan hanya kepada mereka yang satu golongan sama kita. Enggak.
Ya, karena sangat sedih ketika ada para pemuda di Aqsa gitu kan, yang mereka melawan Zionis Israel, ya, yang mereka melawan Zionis Israel. Sebagian mereka mungkin masih ada yang merokok, ya, kemudian mungkin pakaiannya masih umum gitu kan. Gimana mau diberi kemenangan masih ngerokok, ini salah, ya. Loyalitas kita bukan di masalah itunya, tapi lihat yang sedang mereka perjuangkan itu apa. Dan itu pun terjadi, ya. Ketika aksi 212 ada aja orang-orang yang nyinyir seperti itu. Ya, nggak melihat ini sedang memberikan apa. Oh, ini sedang memberikan loyalitas pada orang yang menghina Al-Quran. Terlepas mereka masih begini, masih begitu, tapi mereka sudah benar dalam hal membela agama Allah. Terlepas dari pribadi mereka, mungkin pribadi mereka ada yang suka gibah, ada yang suka korupsi, ada suka yang lain, tetapi dalam hal membela agama Allah mereka sudah menunjukkan. Ya, kita harus bisa membedakan mana sisi-sisi kepribadian seseorang dan mana sisi-sisi yang itu menjadi bentuk kecintaan dan ketundukan dia terhadap syariat Allah. Jangankan mereka, saya, ustadz yang lainnya, kiai yang lainnya pun juga manusia biasa. Tapi kita harus melihat, oh ini sisi apa? Oh, dia sedang memperjuangkan anti riba. Ya, walaupun di sisi lain nih, ustadz ini anak tahu nih, ini suka nipu orang nih. Itu lain ceritanya. Ya, itu beda lagi. Tapi dari sisi yang mana kita menilai seseorang? Ya, nah ini yang banyak sekali kaum muslimin lemah. Ya, menjas orang itu secara apa? Secara pukul rata. Ya, antum begini, antum khawarij. Ya, antum begini, antum murji'ah, antum begini, ya, antum asy'ari, antum, masya Allah, ya. Ya, ini kenapa kita masih jauh dari kemenangan. Ya, lidah kita masih apa? Masih lemes, ya, masih lemes terhadap kaum muslimin, ya, masih lemes terhadap kaum muslimin, ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kemudian memusuhi para musuh Allah. Ya, di sini mu'alif sebutkan, ya kita tuh harus punya musuh yang jelas lah. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada 10 istilahnya itu anak-anak panah ya. Ya, kalau kita ingin melihat mana ulama yang benar, ya lihatlah panah-panah musuh. Panah-panah musuh itu ke siapa? Ya, kalau musuh-musuh udah jelas, oh ini Zionis, ini kufar, ini oh jelas nih, oh mereka kemana nih nyasarnya? Oh ke syekh ini, oh ke ustadz ini, oh ke lembaga ini, oh ada jelas. Itu Imam Syafi'i rahimahullah memberikan gambaran yang sangat sederhana, ya, bagaimana kita ingin mengetahui musuh-musuh kita yang sebenarnya, ya, yang udah jelas-jelas. Ya, mereka itu ingin menghantam ulama yang mana, menghantam lembaga sosial yang mana. Ya, sekarang kan Qatar habis. Ya, padahal sebelumnya Qatar itu menyantuni lebih dari 100 negara. Ya. Mohon maaf, lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia pun, ya, terlepas dari kepribadian orang-orang tersebut yang mengambil, ya, ibaratnya jatah yang mungkin dianggap terlalu besar, ya, tapi di sisi lain ada amal besar yang ingin dihancurkan. Bukan ingin menghancurkan lembaga yang hanya seperti itu, bukan hanya ingin menghancurkan orang-orang yang hanya berjumlah sebegitu, bukan. Ingat, ada amal besar yang ingin dihancurkan. Jadi kita harus memiliki sudut pandang yang lain. Orang bisa salah, bisa keliru, ya, tetapi amal besar jangan sampai disalahkan. Ya, kalau mematikan amal besar, ini banyak sekali mematikan sendi-sendi kebaikan yang tersebar luas. Ya, jadi jangan kita memakan berita itu kayak orang lagi lapar gitu kan, dikasih nasi padang sikat aja langsung gitu, telan aja langsung. Jangan, ya, harus punya ada apa ini, ya, ini orang udah membantu ribuan fakir miskin, ribuan yang terkena musibah, jutaan orang ke negara-negara. Kesalahan afrod itu kesalahan afrod, ya, itu bentuk hukuman dari Allah atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya begitu, apakah itu benar? Ya.
Amal besar hancur. Seperti Qatar saat ini. Ya, seperti Qatar saat ini, 100 negara lebih. Ribuan orang masuk Islam. Ya, tapi sekarang kita aja bangun masjid di Indonesia itu dari Qatar itu sudah 2000-an masjid lebih. Pesantren itu udah ratusan yang dibangun oleh Qatar. Ya, tapi embargo dunia selesai. Politik dunia menghancurkan itu semua. Sehingga apa? Kebaikan pun akhirnya apa? Tidak menyebar luas. Tapi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita tunggu aja. Ya, akan ada yang lebih baik dari itu semua. Ya. Jadi kita jangan putus asa kaum muslimin. Ya, jangan putus asa, jangan bosan. Kewajiban kita cinta kepada syariat Allah, kita tunduk kepada syariat Allah, tanamkan ini dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan yang lain sesuai dengan kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mirip seperti kasus-kasus yang sekarang. Nggak ada yang bergerak kan, kita nggak ada yang ngerti. Tapi Allah dengan skenarionya menjalankan itu semua. Tujuan kita hanya minta sama Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketujuh, dengan cara apa seorang hamba bisa mengetahui apa yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah? Ya, subhanallah, ini mu'allif, ya, Syekh Al-Hakami rahimahullah, ya, beliau memberikan dengan cara apa seorang hamba bisa mengetahui, ya, apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Dijawab oleh mu'allif rahimahullah, mereka dapat mengetahuinya melalui diutusnya para rasul, yaitu berupa syariat, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, yang sudah dijelaskan, yang dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada satupun yang mendekatkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali itu semua telah aku jelaskan. Ya. Diturunkannya kitab suci. Ya, dengan apa mengetahuinya? Dengan kitab suci, yaitu hadis, sunnah, kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Ya, dengan turunnya perintah untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dengan turunnya larangan-larangan, ya, untuk melakukan hal-hal yang dibenci dan ditolak oleh Allah. Ya, dengan cara itu hujah Allah yang paling kokoh dapat ditegakkan atas mereka. Hikmah Allah yang paling dalam menjadi terlihat dengan jelas. Jadi itu cara kita untuk mengetahui mana yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Dalilnya kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 165. Quran surah An-Nisa ayat 165. Ya. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Ya. Kami mengutus rasul-rasul pembawa berita gembira. Berita gembira itu berupa surga dan jalan menuju surga. Ya. Dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan. Diberi peringatan berupa neraka dan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu sudah dijelaskan. Ya. Tidak ada alasan lagi bagi manusia yang membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Kitab Al-Quran sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Ya, kalau nggak salah bahasa Jawa, bahasa Sunda juga udah ada ya. Nggak salah udah ada juga. Ya, nggak ada yang nggak jelas, semuanya sudah dijelaskan. Ya. Ini sebagai hujjah. Ya, sebagai apa? Nggak ada lagi alasan. Ya, di yaumil kiamah nggak ada alasan. Tapi kan ada aja orang-orang yang tidak mendapatkan ataupun tidak sampai kepada mereka dakwah. Itu bagaimana tuh? Orang-orang pedalaman, orang-orang yang di masa peralihan diutusnya Nabi dan Rasul, itu bagaimana tuh hukum mereka? Bagaimana tuh hukumnya? Ya mereka nggak tahu, azan nggak kedengaran, TV nggak masuk gitu kan, dakwah nggak masuk. Gimana tuh hukumnya? Ada hukumnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Orang-orang yang mereka belum sampai kepada mereka dakwah. Ya.
baik mereka itu berada di masa peralihan antara diutusnya nabi yang sebelumnya kepada nabi yang setelahnya, ya, atau memang mereka berada di tempat-tempat yang terdalam, ya, yang terpencil, yang tidak sampai kepada mereka khobar, yang tidak sampai kepada mereka azan, yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam. Nanti di yaumil qiyamah orang yang demikian dibangkitkan. Allah hanya memerintahkan mereka masuk ke dalam api. Allah memerintahkan mereka masuk kalian ke dalam api. Allah ingin melihat mana yang taat dan mana yang tidak taat. Ya, akan diuji sama Allah. Ya, diuji sama Allah. Kalau mereka taat, yang mereka masuk itu bukanlah api sesuai persangkaan mereka. Allah hanya ingin melihat ketaatan mereka. Ya, sebagaimana nanti Dajjal pun juga demikian. Kepada orang-orang beriman, ya, yang digergaji hidup lagi. Mau kamu masuk agama Dajjal? Enggak, saya masih enggak percaya. Digergaji lagi. Tetap aja dia beriman. Akhirnya disuruh masuk ke dalam api, ya, dan dia masuk ke dalam api. Ketika diminta oleh Dajjal, tetapi api itu bukan api, ya, yang panas yang membakar, ya, sahih dia mungkin terbakar, tetapi ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun ahwal, ya, orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam. Sebenarnya ini ada di bab-bab terakhir, bab-bab kitab akidah yang berikutnya, ya. Ini bonus lah hari ini, ya, di pembukaan. Ya, ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji sama Allah. Dia taat enggak sama perintah Allah? Sebagaimana orang-orang yang taat pada perintah Allah kan merasakan enaknya enggak pakai jilbab, enaknya waktu sholat subuh itu ya tidur gitu kan. Kan berat itu. Ya, ibaratnya kalau hati itu ya sedikit panas, tapi karena hidayah Allah, cinta dengan syariat Allah, ya, tunduk dengan aturan Allah, sehingga melakukan itu ya ringan-ringan saja. Ya, begitupun nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah, ringan enggak mereka dengan perintah Allah tersebut? Kalau mereka ringan, ya mereka akan mendapatkan nikmat. Yang mereka lihat api itu adalah sebenarnya nikmat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 yang menjelaskan dengan apa seorang hamba bisa mengetahui apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah terkait dengan pembahasan hari ini, ya. Kita selesaikan di 7 soal. Ya, ini insya Allah ada sekitar 200-an soal. Ya, tapi insya Allah nanti akan kita bab-bab yang berikutnya akan kita percepat, ya, akan kita peringan. Ya. Baik, dari 7 pertanyaan ini ada yang mau menambahkan pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemudian sahabat itu bertanya apakah boleh ini aku sebarluaskan gitu. Terus kata Rasulullah jangan gitu. Karena nanti hanya akan maksudnya apa itu Ustaz? Nggak boleh sebarluaskan gitu Ustaz. Apa cuma mentauhidkan Allah aja, tidak mengerjakan yang lain atau gitu? Iya, iya. Memang ada hadisnya, ya, ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di tunggangannya, ya. Kemudian ditanyakan ma haqqullah 'alal ibad, ya, apa hak Allah terhadap hamba, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab hak
Allah terhadap hamba adalah hendaknya hamba tersebut tidak menyekutukan Allah. Dan hak hamba yang ketika melakukan hak Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga ditanyakan apakah ini boleh aku sebarkan kepada yang lain, ya. Kata Rasulullah SAW, ya jangan. Ya, tujuannya memang terkadang Rasulullah SAW menyampaikan hal-hal tersebut, ya, dalam rangka ingin membuktikan, ya, bahwa hal tersebut hanya untuk dia yang menemani Rasulullah SAW, ya, kekhususan. Sehingga apa? Orang yang menemani Rasulullah itu pun merasa punya kedudukan khusus di sisi Rasulullah. Ya, walaupun tetap saja itu tersebar juga. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan kepada dia demikian, dia merasa Rasulullah ini menjadikanku orang yang punya kedudukan khusus. Ya, dan ini sering. Ketika Rasulullah berada bersama Abu Bakar, Rasulullah bercerita tentang keutamaan Abu Bakar. Ya, tujuannya apa? Agar untuk membuat sahabat, teman itu semakin cinta. Ya, begitupun kita. Kalau kita ingin memperkuat cinta kita dengan teman-teman kita, ya apalagi misalkan dengan pasangan kita, ini sunnahnya adalah demikian. Ya, kita menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu ibaratnya bagi dia itu sesuatu yang spesial untuk dia, tidak untuk yang lain. Ya, memberitahukan sesuatu yang itu hanya kepada orang yang kita cintai saja yang tahu. Dan itu uslub, metode. Ya, bagaimana Rasulullah itu membuat para sahabatnya semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan tentunya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Hadisnya sahih, Ibu. Ya. Ya. Jadi fotografer burung terus. Ya, silakan. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya belajar tentang sejarah kewarganegaraan Islam, itu diceritakan banyak sekali pada zaman Rasulullah itu serangan-serangan yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat, dan sempat sebanyak pertanyaan kenapa sih harus ada perang gitu ya? Apakah memang Islam itu adalah agama perang gitu, sehingga kenapa harus memaksa orang untuk masuk Islam, sehingga harus ada perang seperti itu. Jadi kesannya Islam itu kayak seperti yang kita katakan banyak yang orang bisa tahu bahwa Islam itu sukanya perang gitu ya, karena menyerang wilayah-wilayah lain itu. Kenapa? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pentingnya kita, kenapa kita harus mengetahui hal-hal yang menjadi rasa cinta kita terhadap din ini, agama ini, ataupun rasa cinta kita yang besar terhadap syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pertanyaan kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Memang tidak semuanya itu adalah sesuatu yang makruh, ya. Tetapi terkadang itu bisa menjadi sesuatu hal yang makruh ataupun dibenci ketika terkait dengan hal-hal yang sifatnya akidah. Kenapa sih Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah? Ya, kenapa sih Allah begini? Kenapa sih Allah begitu? Ya. Di satu sisi memang tidak mengapa, ya, jika ingin kita menggali dari sisi ilmiahnya, ya, sehingga itu untuk menguatkan, ya. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang hal yang demikian itu nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Kewajiban kita adalah kita dengar dan kita taat, ya. Ini dua metode beragama yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, terkait pertanyaan ini bukan berarti masuk di kategori yang kedua, enggak, ya. Ini mungkin dalam rangka ingin memperkuat sebagaimana Nabi Isa, ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan tertentu, ya, sembelihan tertentu di tempat-tempat yang berbeda, sehingga menjadi satu lagi yang dikatakan oleh Nabi Isa, bukan aku nggak percaya ya Rob, tapi lihat ma'inna qalbi, tapi aku ingin meyakinkan lagi hatiku, ya. Ini dalam konteks ini itu hal yang boleh, hal yang mubah, ya, untuk meyakinkan. Nah, pertama, kenapa, ya, terkadang harus dengan perang?
Ya, nggak cukup dengan cara-cara yang damai. Yang pertama, jawabannya adalah karena itulah perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal-awal belum menjadi perintah. Betul, Bu? Kita baca sejarah, baca tarikh, di awal-awal dakwah nggak ada perintah lawan. Umar udah masuk Islam ini, ayo kita lawan. Umar sampai bilang, "Ya Rasulullah, ya, adzin li adrib unuqah." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Lah ya Umar. Ya, sampai Umar itu apa? Apa ya ibaratnya? Kesel sendiri gitu kan? Saya ini kuat, saya ini mampu. Siapapun mereka silakan gulat sama saya. Tapi belum waktunya. Ya, jadi syariat yang Allah turunkan, ya, itu tidak sekaligus. Tetapi semuanya dengan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kemampuan kita. Melihat kekuatan kita sudah sampai di mana. Ya, makanya di awal ketika berdakwah tauhid enggak langsung dihajar balik. Ya. Diludahin balik. Dicekek balik. Itu enggak ada. Semua kaum muslimin diminta untuk sabar. Ya, dilempar batu, sabar. Dipukul, sabar. Sampai ada yang mati ya Rasulullah, ditancapkan tombak ke kemaluannya. Sabar. Bukan Islam gak mampu melawan, tapi belum waktunya. Dan ini perintah Allah, semuanya menunggu perintah Allah. Sabar. Ya. Sampai di masa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perang, dan itu sebenarnya tidak diinginkan. Dalam peperangan Badar, apakah Rasulullah menginginkan perang ketika itu? Enggak. Ya, itu disulut. Ya, sehingga kaum muslimin mau tidak mau harus mengangkat senjata, melawan. Ya, membela diri. Sehingga dikenal dengan malhamah peperangan Furqan gitu kan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa? Yang pertama, karena itulah perintah Allah. Ya, dan tentunya perintah Allah ini menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan kaum muslimin ketika itu. Coba sekarang, ya kan kita boleh saja ibaratnya melihat dahulu diutus ke suatu wilayah, ya tegakkan azan, dirikan sholat, ajak mereka kepada Islam. Kalau nggak mau, ya nggak perang dulu, suruh bayar jizyah dulu, ya bayar jizyah dulu ya. Jadi nggak langsung perang ibu, ya nggak langsung perang, ya. Jadi langsung diminta masuk Islam nggak mau, ya bayar jizyah nggak mau, ya baru ya di situ diumumkan perang. Ya tapi ingat, ya ini semua perintah Allah. Ya bukan karena hawa nafsu kita ingin berperang, bukan. Ya, dan ini pun melihat situasi dan kondisi kaum muslimin. Kalau sekarang ibu melihat tetangga ada yang kafir, mentang-mentang semua 90% muslim. Kamu bayar pajak, kamu harus bayar IPL-nya harus lebih tinggi dari kita yang muslim, kan nggak mungkin. Ya, nggak seperti itu. Ya, jadi yang pertama, kenapa? Karena itulah syariat Allah. Sesuai dengan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal yang demikian itu, yang kedua, itu disyariatkan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk ke luar wilayah, ya, mengajak pada Islam, itu di saat kondisi kaum muslimin sudah siap. Kalau sekarang kita sudah siap? Sudah siap? Ya, megang senjata aja nggak pernah. Ya, kalaupun pernah juga sambil apa? Gemeteran. Ya, nahan busur panah aja gemeteran yang kiri. Ya, gimana? Ya, jadi intinya yang pertama itu sesuai dengan perintah Allah. Ini yang kita harus samina wa ta'na. Yang kedua itu pun melihat situasi dan kondisi. Ya, dan Islam yang ketiga mengajarkan toleransi, dan yang keempat la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam beragama. Ya, enggak ada paksaan dalam beragama. Ya, nah ini kenapa demikian? Wallahu taala alam. Ada lagi, Bu? Ada yang mau tanya lagi, Bu? Masih ada yang janggal? Atau yang mengganjal? Di luar konteks boleh, Ibu. Jadi Ustaz maksud kalau yang di Ustaz, kita udah dapet hidayah nih Ustaz ya. Lagi dari mana? Video.
Aku suka dengar di radio Roja juga gitu. Suaranya Ustaz Fulan lah, Bu. Bagaikan menggenggam bara api gitu. Senang. Jadi kalau hidayah itu kayak bara api, maksudnya apa sih kan? Diisi lain seperti itu, maksudnya dilepas engkau salah, kok genggam pun salah. Apaan maksudnya? Enggak, bukan dilepas kau salah, digenggam kau salah, bukan Ibu. Ya, maksudnya ini maksud dari hadis Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah itu bagaikan orang-orang yang menggenggam bara api, ya, atau bagaikan orang yang harus menggigit dengan gigi geraham sendiri. Itu maksudnya betapa beratnya memegang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujiannya itu berat, Ibu, bagaikan kita menggenggam api. Tapi kita harus sabar. Intinya itu kita harus sabar. Walaupun masih kita harus terbakar. Ya, kita harus sabar. Intinya itu. Itu tuh dalam bahasa Arab itu disebut dengan kinayah, majaz. Ya, majaz, Ibu. Walaupun dihina-hina ya. Ya, walaupun dihina-hina, walaupun dicemooh, walaupun bisnis menjadi nggak jadi gitu kan. Itu maksudnya adalah kita harus sabar. Ya, wallahu taala alam. Enggak. Anda itu ibarat ya, Ustaz? Ya. Itu kiasan, ya, betul, kiasan. Baik, kalau tidak ada lagi. Oh ya, masih 2 lagi, ya. Gantian. Kita lagi sholat, Ustaz. Kadang-kadang kan ada pikiran yang keluar dari kusuk-kusukan kita. Itu masih namanya cinta dunia enggak? Enggak, Ibu. Dunia yang cinta kita berarti. Ya. Jadi begini, Bu. Ya. Itu adalah satu hal yang tabii, manusiawi. Ya. Kita teringat, ya, khusyuk itu bukan berarti kita nggak ingat dunia, Ibu. Kita ingat dunia, tetapi kita mampu untuk meredam ingatan tersebut. Ingat ya, khusyuk itu bukan berarti nggak ingat dunia, nggak ingat kerjaan, nggak ingat masakan yang ini tuh, ya. Jadi khusyuk itu kita mampu, ya, meredam ingatan-ingatan tersebut. Jadi bukan berarti keingetan langsung kita lanjutin ingatan tersebut ke ingatan-ingatan yang lainnya, ya, tetapi kita redam sampai di situ. Entah itu dengan ta'awudz, entah itu dengan menyibukkan diri dengan membaca di gerakan-gerakan sholat tertentu, ya. Ya, intinya kita mampu meredam, ya. Bukan nggak ada, wah itu mah malaikat, Ibu, kalau nggak ada, ya, seperti itu. Ya, intinya kita berjuang ya untuk bersuami oleh sholat, Ustaz. Ya, intinya meredamnya. Ya, silakan Ibu, ada lagi. Kadang memang masuk ke ranah sufi itu memang membingungkan, Ibu. Ya, membingungkan dan terlebih dengan ungkapan-ungkapan rasa cinta yang berlebihan. Makanya kita mencintai syariat Allah, mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semua dalam batasan-batasan syar'i. Ya, tidak dalam kategori cinta yang berlebihan. Ya, semuanya ada batasannya. Ya, kalau kita mencintai sesuatu itu secara berlebihan, ya, secara di luar batas normal yang telah ditetapkan dalam syariat ini, maka itu akan menghancurkan agama itu sendiri. Ya. Orang mencintai misalkan Allah, mencintai akhirat, ya,
sampai betul-betul dia meninggalkan dunia itu dengan setinggal-tinggalnya dunia itu nggak ada sama sekali sama dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan wala tansa nasibaka minat dunia, dan janganlah kalian lupakan nasib kalian dari perkara-perkara dunia. Dalam artian apa? Allah Maha mengetahui ya kemanusiawian manusia. Ya. Tabiat insaniah manusia. Allah itu tahu. Ya. Manusia memanusiakan manusia ya, kalau orang-orang filsafat mengatakannya gitu kan. Itu suatu hal yang wajar ketika memang sesuai dengan koridor yang telah diterapkan dalam syariat ini. Tetapi kalau tidak, semuanya serba berlebihan. Makanya dalam kitab-kitab para ulama itu ada satu buku khusus yang membahas tentang al-ghulu fid din. Berlebihan dalam beragama. Ya, itu satu. Yang kedua, terkait tadi Allah menciptakan, nggak mungkin menciptakan dua hati dalam satu rongga. Kayaknya itu bukan ayat deh. Ya, nanti mungkin bisa dibantu dicarikan lagi, ya dibaca lagi. Kalau secara sepintas ya, kalau di Arab-Arabkan Allah nggak akan mungkin menciptakan la yakhluqullah qalb fi dua rongga gitu. Gimana gitu kan? Kayaknya anak perlu minta diperjelas lagi terkait dengan statement ini, apakah ayat atau bukan, karena saya pribadi mendengar sepintas yakinnya itu bukan ayat. Ya, terkadang itu adalah ungkapan-ungkapan bahasa Arab, ya, ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang itu dianggap ayat. Ya, makanya terjadi apa? Mulahbat kalau dalam istilah orang-orang lughah ya, itu tercampur-campur. Nggak bisa bedain ayat, nggak bisa bedain hadis, nggak bisa bedain perkataan ulama. Ya, makanya nanti anak minta diyakinkan. Nanti kalau sudah dapat ayatnya, sampaikan ke Bu Dewi. Nanti Bu Dewi sampaikan ke saya. Nanti kita lihat tafsirnya. Ya, Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga gitu kan. Itu kayak sifat isi dua. Nah, Bu Dewi penafsiran lain tuh. Ya. Ya, wallahu alam ya. Jadi intinya tidak boleh berlebihan dalam beragama. Ya, menyintai Hasan sampai tampar-tampar. Kenapa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu zihar itu sebagai ibu dan ya, itu kan berarti menceritakan tentang apa? Tentang rumah tangga. Ya. Jadi ini kadang ada yang ibaratnya menganalogikan ya. Dan kita belum tahu Imam Al-Ghazali berbicara itu dalam konteks apa. Ya, apakah dalam konteks ketuhanan kepada Allah atau dalam konteks mungkin rumah tanggaan. Cinta ke Allah. Al-Ahzab berapa tadi? Ya, iya ini. Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfi, ya. Wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahiruna minhun ummahatikum. Kita lihat tafsirnya ya. Baik, sementara wallahu alam ya tentang maksud dari itu, tapi secara konteks ayat ya itu berbicara tentang rumah tangga ya. Tapi kalau itu dianalogikan kepada kecintaan kepada Allah ya, nanti kita akan lihat sama-sama.